Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah struktur. Sebelum kami melanjutkan presentasi, saya sebagai perwakilan kelompok akan memperkenalkan diri anggota kelompok. Saya Igede Udama Hendra, NIM 001. Yang kedua ada Iwayan Rio Wardana, NIM 004. Yang ketiga ada Gusti Bagus Esari Wangsa, NIM 016. Yang keempat ada Kadek Dwi Putra, NIM 017. Yang kelima ada Imade Wahyu Diana Putra, NIM 038. Dan yang terakhir ada Iputu Sony Pradana, NIM 044. Di sini saya akan menjelaskan bangunan, yaitu bangunan Balai Dangin. Nama bangunan Balai Dangin, fungsi bangunan, tempat upacara. Luas bangunan 64,8 meter persegi. Alamat Jalan Raya Singapadu, Gianyar, Bali. Balai Dangin yaitu bangunan perumahan tradisional Bali yang komposisinya berada di sisi timur, disebut dengan Balai Dangin. Tipe bangunan pada studi kasus kelompok yang kami dapat berupa Balai Dangin sekenom. Luas bangunan Balai Dangin ini berukuran 10,8 kali 6 dengan jarak sake atau kolom kayu. Tinggi bangunan ini dari tanah asli yaitu setinggi 0,8 meter dengan 3 buah anak tangga dan 1 lemah hujan. Bangunan Balai Dangin adalah rumah tinggal yang memakai bebaturan dengan lantai yang cukup tinggi dari tanah halaman namun lebih rendah dari balai meten. Yang kedua ada aktivitas, civitas, jumlah beban hidup pada bangunan. Aktivitas dan civitas yang terdapat di Balai Dangin ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada aktivitas sehari-hari. Dalam aktivitas ini biasanya civitas melakukan aktivitas sehari-hari seperti melakukan upacara kecil, banten, bercengkrama dengan keluarga, membersihkan area balai. Aktivitas civitas ini menimbulkan sebuah beban hidup yang berjumlah 1 sampai 4 orang dalam sehari-hari tergantung dengan kondisi keluarga. Yang kedua ada aktivitas tak tentu. Aktivitas tak tentu merupakan aktivitas yang terjadi secara tidak terstruktur atau tidak sering dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas ini terjadi apabila ada acara. Aktivitas civitas ini akan menimbulkan sebuah beban hidup yang berjumlah bisa mencapai 10 bahkan lebih. Dikarenakan dalam acara adat Bali membutuhkan banyak orang dalam melakukan upacara-upacara besar. Yang ketiga ada spesifikasi furniture dan material bangunan, struktur, arsitektur, perkiraan jumlah beban hati. Balai Dangin merupakan balai yang disakralkan oleh umat Hindu di Bali, sehingga ini menyebabkan Balai Dangin sebagai sebuah bangunan khusus yang sering digunakan sebagai tempat upacara kecil sampai sedang, bahkan besar. Dalam hal ini, furniture yang terdapat sehari-hari bisa dibilang tidak ada, namun apabila dilihat saat ada upacara, furniture yang sering digunakan seperti kursi, meja banten, atau lukisan. Adapun material arsitektur, yang pertama ada bata, parasila karang, keramik, terasu, anyaman bedeng, genteng dan pemukul, itu murde. Material struktur meliputi fondasi batu kali, sake yang berukuran 11 kali 11 cm, rangka atap, canggahuang, lambang mayang,
pemucu, pemade, dan tugas. Dan ada perkiraan beban mati yaitu rangka atap, genteng, dan ikut teduh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan tadi oleh Yuda Mahendra. Nah, selanjutnya yaitu sistem struktur yang dimana ada 3, yaitu substruktur, superstruktur, dan superstruktur. Nah, dalam bangunan Bali, sistem struktur memiliki filosofi konsep yang berkaitan dengan transformasi badan manusia, substruktur atau kaki, superstruktur atau badan, dan superstruktur kepala. Dan hal ini sangat pantang untuk dianggarkan dikarenakan keyakinan orang Bali tentang konsep triangga. Nah, yang pertama adalah substruktur, yaitu jongkok asu atau pondasi batu kali. Yang kedua ada bebaturan, yang ketiga ada sendi. Untuk keterangan dimensi sudah ditampilkan pada slide ini. Yang kedua ada superstruktur. Nah, bagian dari superstruktur ini, yang pertama ada sinep sunduk, yang kedua ada waton, yang ketiga ada lika, yang keempat ada galar, dan yang kelima ada sakel. Nah, untuk yang ketiga yaitu superstruktur. Yang pertama ada canggawang, yang kedua ada lambang mayeng, yang ketiga ada pemucu, yang keempat ada pemade, dan yang kelima ada tugah. Untuk keterangan dimensi juga sudah ada pada slide. Nah, berikut adalah contoh dari substruktur, superstruktur, dan superstruktur dari Bali Telur. Nah, yang kelima yaitu teori kuliah dikaitkan ke bangunan yang dikaji. Nah, yang pertama adalah prinsip struktur. Dalam prinsip struktur bangunan Balai Dangin ini dapat dilihat dan dikaji bahwa yang pertama keseimbangan bangunan dari jarak satu ke satu serta dari bagian-bagian lainnya memiliki keseimbangan yang sama seperti overstep atap dan bebaturan. Yang kedua ada struktur alami. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa setiap pembangunan atau perencanaan bangunan Bali sangat memperhatikan kebudayaan dan adat istiadat Bali secara umum serta triangga secara khususnya. Dalam struktur alami ini, bangunan Balai Dangin ini menerapkan human body atau tubuh manusia sebagai sistem struktur mulai dari bagian bawah yang mencerminkan kaki bagian tengah yang mencerminkan badan manusia serta bagian atas yang mencerminkan kepala. Nah, yang ketiga ada teknika arsitektur Bali, Bali Age, dibahas berdasarkan material yang digunakan oleh masyarakat. Pengetahuan tentang teknis pembangunan dengan menggunakan penggunaan berbagai material dapat menjadi bahasan yang menarik. Pembahasan dilakukan pada bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah teknis dan bagaimana logika pembebanan yang terjadi. Yang keempat ada komponen struktur. Komponen struktur ini terdiri dari 3 bagian struktur. Yang pertama adalah substruktur seperti yang dijelaskan tadi, yaitu jongkok asu atau pondang batu kali. Nah, yang kedua ada bebaturan, yang ketiga ada sendi. Nah, untuk substruktur lenggatan, lambang, sinep, sunduk, waton, galar, likah, dan sake. Untuk upper struktur yaitu canggawang, lambang, mayeng, mucu, pemade, dan tugah. Nah, untuk materi dapur akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas
yaitu bangunan dapur. Yang pertama yaitu spesifikasi nama dan fungsi bangunan. Nama bangunan yaitu dapur, fungsinya memasak, luas bangunan 70 meter persegi, alamat Jalan Raya Singapadu, Gianyar Bali. Dapur secara umum harifah berarti suatu tempat, biasanya di dalam rumah di mana seseorang melakukan aktivitas mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Aktivitas ini disebut memasak. Fungsi dapur yaitu tempat memasak makanan, tempat menyimpan makanan, tempat untuk mempersiapkan makanan, tempat untuk mencuci peralatan makanan, dan tempat untuk menyimpan peralatan makanan. Selanjutnya itu ya ada aktivitas, civitas, jumlah beban hidup pada bangunan dapur. Seperti yang kita ketahui, civitas adalah semua makhluk hidup yang dapat bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu, aktivitas adalah seluruh tugas dan peran dari pelaku atau semua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku dalam suatu fungsi tertentu. Terdapat beban hidup pada bangunan dapur. Beban hidup merupakan beban yang dapat digerakkan dan dipindahkan. Nah, di sini pada slide telah ditampilkan tabel civitas dan aktivitas dari penghuni. Yaitu pertama ada penghuni. Aktivitasnya yang pertama itu menyimpan bahan makanan, yang kedua ada memasak air atau makanan, yang ketiga ada makan dan minum, yang keempat ada peralatan dapur. Selanjutnya ada civitas dan aktivitas. Di sini menjelaskan tentang berapa orang penghuni tersebut dan meja makan serta perabotan lainnya. Meja makan itu ada 1 unit, kursi terdapat 4 unit, perabot terdapat 1 unit, kulkas terdapat 1 unit, dan yang terakhir gas terdapat 1 unit. Nah, yang ketiga itu ada spesifikasi furniture dan material bangunan untuk struktur, arsitektur, dan perkiraan jumlah beban mati. Dalam spesifikasi furniture, pada dapur terdapat bahan yang digunakan serta finishingnya dan dimensinya dari setiap furniturnya. Yang pertama itu ada meja makan, yang kedua ada kursi, yang ketiga ada perabot, yang keempat ada kulkas. Untuk material arsitekturnya terdapat 5. Yang pertama itu lantai, yang kedua dinding, yang ketiga pintu, yang keempat jendela, dan yang kelima atap. Material dari dapur terdiri dari material struktur dan material arsitektur. Di sini akan menjelaskan tentang material struktur yang jumlahnya ada 5. Yang pertama itu ada fondasi, yang kedua ada slope, yang ketiga ada kolom, yang keempat ada ring balok, dan yang terakhir ada rangka atap kayu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada sistem struktur, di mana sistem struktur dibagi menjadi 3, yaitu sub, upper, dan upper struktur. Dalam poin ini, struktur memiliki filosofi konsep berkaitan dengan transformasi badan manusia. Bagian substruktur atau kaki, superstruktur badan, upper struktur kepala, dan hal ini sangat penting untuk dilanggar karena kan keyakinan orang Bali terhadap konsep triangga. Bagian substruktur dapat dilihat bahwa kamar fondasi, slope yang berada di bagian substruktur. Kemudian bagian superstruktur, kolom, dan bagian upper struktur ada rangka kuda-kuda kayu, di mana di sana ada balok tembok, kaki kuda-kuda kayu, tiang kuda-kuda, 5/6, tupai-tupai dan gording, balok jepit, reng, dan lisplang.
Yang kelima, teori kuliah dikaitkan ke dalam bangunan yang dikaji atau ke dalam PAUD ini. Tektonika yang dapat dibahas pada bangunan ini berdasarkan material yang digunakan. Terdapat beberapa macam seperti hubungan antara penutup lantai dan tembok yang dilapisi dengan semen dan beton, serta hubungan beton dengan rangka atap yang menggunakan rangka kuda-kuda kayu. Kemudian struktur alami dalam perencanaan bangunan dapur ini lebih memperhatikan kebutuhan fungsi dalam menunjang kebutuhan fungsivitas. Bangunan ini menggunakan struktur alami dari struktur seperti pohon, kemudian jaring laba-laba, berkaitan dengan struktur alami karena pada jaring laba-laba memiliki sifat keras dan elastis. Dalam hal ini dapat dilihat dalam bentuk dan sifat rangka atap yang dapat menahan beban genteng dan beban angin yang diterimanya. Struktur alami cangkang telur berkaitan dengan struktur bangunan dikarenakan pada saat penyusunan cangkang telur memiliki sifat kuat dalam kompresi atau tekan, tapi lemah dalam peregangan. Dalam hal ini adalah struktur kolom dapat pada bangunan PAUD ini. Kemudian slope balok juga termasuk dalam struktur alami. Struktur alami sebuah gelembung sabun pada PAUD ini yaitu struktur alami karena bersifat elastis dan dapat menciptakan kekuatan tahan gaya tekan internal lebih kuat. Nah, dari PAUD tersebut dapat kita lihat bahwa rangka kuda-kuda atap dengan balok tembok. C. Prinsip struktur. Dalam prinsip struktur bangunan dapur ini dapat dilihat dan dikaji bahwa pertama, keseimbangan bangunan. Keseimbangan bangunan ini dapat dilihat dari overstep, rangka atap yang seimbang dalam bangunan. Kemudian kolom memiliki jarak yang sama di ujung-ujungnya. Dari struktur keseimbangan ini, keadaan seimbang dalam kolom menopang beban di atasnya. Beban-beban tersebut akan langsung disalurkan ke slope sebelum sampai di pondasi batu kali. Kestabilan bangunan pada Bali ini dapat dilihat dari bentuk persegi yang ditimbulkan. Dari bentuk rangka kuda-kuda yang memperlihatkan bahwa struktur segitiga merupakan struktur terkuat dalam menahan beban. Yang D ada komponen struktur. Seperti sebelum-sebelumnya, komponen struktur dapat dibagi menjadi 3, yaitu substruktur, superstruktur, dan superstruktur. Pada bagian substruktur terdapat pondasi batu kali dan slope. Di bagian superstruktur terdapat kolom dan di bagian superstruktur terdapat balok dan rangka atap kayu. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah rumah tinggal. Pertama ada spesifikasi nama dan fungsi bangunan. Nama bangunan, rumah tinggal. Fungsi bangunan, rumah yang berfungsi sebagai tempat beraktivitas antara anggota keluarga atau teman, baik di dalam maupun di luar rumah pekarangan. Dalam kegiatan sehari-hari, orang biasanya berada di luar rumah untuk bekerja, bersekolah, ataupun melakukan aktivitas lain. Alamatnya Jalan Raya Singapadu, Gianyar, Bali. Selanjutnya, ada aktivitas jumlah beban hidup pada bangunan. Pertama, aktivitas. Aktivitas yang sering dilakukan di dalam rumah adalah beristirahat dan tidur. Aktivitas atau pelaku yang terlibat dalam
Rumah ini meliputi penghuni rumah dan pengunjung rumah yang seolah-olah datang hanya untuk bermain ataupun mencengkrama. Yang ketiga, jumlah beban hidup. Jumlah beban hidup dalam rumah ini adalah di dalam kegiatan sehari-hari, yaitu 6 orang. Jika ditambah dengan pengunjung yang tak tentu datang mencapai 10 orang. Selanjutnya, spesifikasi furniture dan material bangunan. Struktur arsitektur, perkiraan jumlah ruang mati. Spesifikasi furniture. Pada rumah tinggal ini meliputi beberapa furniture seperti divan dengan berbahan kayu yang dimensinya 160 kali 200 cm. Lemari yang berbahan kayu dengan dimensi 50 kali 80 cm. Rak TV dengan ukuran 60 kali 100 cm. Selanjutnya, material pada furniture adalah dipondasi dengan bahan batu kali dimensi 60 kali 70 cm. Slope beton bertulang dimensinya 20 per 25 cm. Beton rabat dengan tebal 5 cm. Kolom praktis dengan dimensi 15 kali 15 cm. Tembok dengan bahan batako. Ring balok dengan dimensi 15 per 20 cm. Rangka kuda kayu. Selanjutnya, material strukturnya lantai keramik dimensi 50 kali 50 cm. Paras kegandungan, plafon dengan bahan lumber sharing, genteng peceldu model dengan material tanah liat. Perkiraan ruang mati. Ada slope, lantai, kolom, dinding, ring balok, rangka kuda-kuda, penutup atap genteng. Selanjutnya ada sistem struktur, substruktur. Dalam bangunan Bali, sistem struktur memiliki filosofi konsep yang berkaitan dengan transformasi badan manusia. Substruktur kaki, super badan, upper kepala. Dan hal ini sangat pantang untuk dilanggar dikarenakan keyakinan orang Bali terhadap konsep triangle. Berikut ada gambar fondasi, yaitu substrukturnya. Lalu ada superstruktur, yaitu kolom dan ring balok. Pada upper struktur ada rangka kuda-kuda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang teori kuliah dikaitkan dengan kebangunan yang dikaji. Yang pertama, prinsip struktur tektonika pada bangunan rumah tinggal ini Saya akan ulang. Prinsip struktur tektonika pada bangunan rumah tinggal ini dibahas berdasarkan material yang digunakan. Perpaduan antara penggunaan material tradisional dan juga modern terdapat pada bangunan ini, di mana tektonika ini terletak di bagian pertemuan antara kayu dan kayu pada struktur sake dan lambang. Terdapat pula bagian yang tersembunyi dari bagian belakang ukiran paras, yaitu pertemuan kayu dengan material paras dan slope yang menggunakan campuran tone. Perpaduan antara elemen ini dengan berkembangnya waktu sangat efektif digunakan pada rumah tinggal yang memiliki ciri khas budaya Bali. Selain dari bahan yang mudah ditemui atau didapatkan di daerah Bali, bahan material seperti semen juga memiliki ketahanan yang kuat terhadap cuaca yang ada di Bali. Yang kedua, struktur alami. Pada rumah ini, penerapan struktur alami dengan konteks tubuh manusia pada bagian-bagian bangunan. Pada bagian rangka atap diterapkan struktur alami dengan konteks jaringan laba-laba, di mana rangka atap memiliki tingkat elastis yang cukup apabila terkena goncangan. Begitu pula struktur alami pohon masuk ke dalam bangunan ini dengan menggunakan pondasi yang baik dapat menopang bangunan yang memiliki beban.
Yang ketiga, prinsip struktur. Dalam prinsip struktur bangunan rumah tinggal ini dapat dilihat dan dikaji bahwa pertama, keseimbangan bangunan terlihat dari penempatan jarak sake ke sake, kemudian overstack atap, pebaturan, keseimbangan ukiran pada bagian kiri dan kanan juga menambah prinsip keseimbangan pada bangunan ini. Kedua, kestabilan rumah tinggal ini dapat dilihat dari bagian cara saka dapat menopang beban rangka atap dan penutup atap yang ada di atasnya, sehingga dapat diteruskan ke sendi kemudian fondasi. Yang keempat, komponen struktur. Komponen struktur terdiri dari 3 bagian struktur, yaitu substruktur, jongkok, asu atau pondasi batu kali. Komponen struktur yang memiliki fungsi menahan tanah serta meneruskan beban ke tanah, bebaturan. Komponen struktur yang memiliki fungsi membantu pondasi batu kali dalam menahan beban tanah, uruk sendi. Komponen struktur yang memiliki fungsi menahan dan meneruskan beban dari saka menuju pondasi batu kali. Yang kedua, superstruktur, lengganan. Lambang sinep sunduk, waton galar, bilah bambu sebagai alas tidur dengan arah memanjang lingkah saka. Upper struktur, cangan, lambang mayeng, pemucu, pemade, tugoh. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan selamat malam.